anu dicalaman ibarat karang karang sorangan karena cek sorangan aki pantes lapangan daerah mengenang tapi orang ibaratnya kudu make contoh sebab sebetulnya di nalika sholat ya sholat kamar kabeh seperti sholat seperti kami sholat nah jadi sholat mah puasa mah haji mah eta temenan aran sorangan sabab pelajaran mengarang mah ayeuna di bahasa Indonesia ayeuna ibadah mah kudu aya pituturna. Ibu kami salajengna eta acara inti pengawasan Ibu-ibu sadayana kami salajengna eta pengawasan sadayana maka siapkeun hate urang buka hate ceuli supaya nontonkan disampaikan urang sadaya biasa dalam mana kami salajengna bapak silakan cepat sebelum nyanggakeun ka bersama Mas Kiki mangga turunkan di sini maka sekian sementara dan urang أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى النبي المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وآله وذريته وصحبه والتابعين والعلماء رضي الله سبحانه وتعالى الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kepada kita saudara kita kaum musliman wabil khusus siluman dan dimanapun berada semoga senantiasa didukung Allah Subhanahu Wa Taala para jalan lurus dan kesusahannya bahagiannya terhindar dari segala penyakit berbahaya terhindar dari segala bahaya
Alhamdulillah yang terhormat Bapak Kepala Desa yang telah berkenan hadir pada kesempatan hari ini. Alhamdulillah di pertemuan perdana setelah hari raya Ramadan dan hari raya Idul Fitri. Kenapa saya sebut hari raya Ramadan? Karena itu hari raya umat Islam. Karena di situ berlimpah ruah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur memiliki kepala desa yang sangat semangat menegakkan agama Allah. Semoga senantiasa Pak Lurah dan juga perangkatnya dan seluruh keluarganya dan juga masyarakatnya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kepada beliau Bapak Haji Tanto, Ketua PKM Masjid. Alhamdulillah semoga senantiasa menjadi kipasnya apa Pak? Tunggu ya. Kipasnya tunggu yang tidak lelah-lelahnya menghidupkan amaliyah dan apapun di sini, tidak hanya agama tetapi juga mungkin di bidang yang lain. Semoga senantiasa keluarganya, dirinya dan anak keturunannya senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa kepada Bapak Imam Masjid yaitu Bapak Ustaz, semoga senantiasa beliau dan keluarganya juga senantiasa diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang telah hadir semoga senantiasa diberikan rezeki yang banyak, hati yang luas, diberikan suami yang baik. Bukan suami lagi, tapi suami itu yang ada menjadi yang jauh lebih baik. Dan juga semoga hutangnya juga lunas ya Bu ya. Amin. Terus besok berhutang lagi ya. Jangan khawatir Pak Lurah, banyak duitnya. Ibu-ibu masih dalam rangka minal aizin wal faizin. Meskipun saya tidak tahu artinya, tapi mohon maaf lahir batin ya Bu ya. Saya tidak tahu artinya minal aizin wal faizin artinya apa Pak Ustaz? Begitulah. Begitu. Pak Lurah tahu artinya minal aizin wal faizin? Minal aizin wal faizin enggak tahu ya. Sama. Jujur ini saya enggak tahu benar. Artinya apa Bu? Ada yang tahu enggak? Bukan. Fatimah tambahan. Bukan segala loh. Minal AI. Coba nanti dicari ya di Google ya, minal aizin wal faizin, saya juga belum nyari. Intinya meskipun tidak tahu artinya minal aizin wal faizin, yang penting mohon maaf lahir batin ya Bu ya. Dimaafkan ya. Karena ngomongin orang itu dosanya lebih banyak daripada mendengarkan omongan orang. Betul enggak? Nggih. Mohon maaf apabila selama ini banyak kesalahan, kekhilafan dan sebagainya. Yang intinya mari kita hidupkan semangat lagi ya Bu ya. Kita bangkit lagi ya Bu ya. Semangat lagi mengikuti pengajian dan amaliyah yang lain mungkin di hari yang lain. Mari kita semangat, jangan terpengaruh. Meskipun arang itu cuma satu yang nyala, tetapi kalau terus dikipasi maka arang itu akan lama-lama banyak yang nyala. Yang artinya jangan patah semangat meskipun yang datang baru 1, 2 atau 3, tetap semangat. Insya Allah semoga kajian yang diniatkan ibadah ini dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang dirahmati Allah dan juga bapak-bapak, perlu kita flashback ke belakang. Sebelum Syawal itu ada bulan Rajab, di mana Rajab kemarin ada peristiwa yang sangat luar biasa yaitu Isra Mi'raj, di mana kita sudah dipahamkan oleh Allah hakikatnya adalah hati ingin berjumpa Allah. Karena Rasulullah di langit ke-7 sana itu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya apa? Hati kita juga ingin berjumpa Allah di dunia maupun di akhirat. Bagaimana Allah ingin menjumpai kita di akhirat kalau di dunia saja kita tidak ingin berjumpa dengan Allah? Belum tentu kita di surga Allah sudi menemui kita. Bahkan Nabi Muhammad belum tentu sudi untuk menyapa kita kalau di dunia saja kita tidak ingin menjumpai Allah dimanapun kita berada. Banyak hal di Isra Mi'raj yang harus kita laksanakan, yaitu pertama dari membersihkan hati, kemudian senantiasa berkumpul dengan orang-orang yang soleh, dan kemudian endingnya adalah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, berkasih sayang dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian habis Rajab bulan apa Bu? Habis Rajab apa? Sa'ban. Kita sudah dipahamkan oleh Allah bagaimana pentingnya
mendoakan atau ingat jasa-jasa leluhur kita, mendoakan orang tua kita atas nikmat hidup yang telah diberikan oleh Allah melalui orang tua kita. Mendoakan kita mendatangi kuburnya, kemudian membersihkan, menaburkan air yang sudah berisi bunga wewangian yang sudah didoakan. Itulah amaliyah secara syariatnya. Dan secara hakikatnya senantiasa di bulan Ruwah kemarin, hati senantiasa mendoakan terus orang tua kita sebagai wujud rasa syukur kita. Bagaimana orang yang bersyukur pasti akan selalu ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang kufur tidak mau mendoakan orang tuanya, kasihan orang tua sangat disiksa, apalagi hidup kita di dunia pasti tidak akan tenang. Ada hubungannya. Jangan dikira tidak ada hubungan antara kenikmatan orang tua di dunia, di alam akhirat sana, alam barzakh sana, dengan kehidupan kita di dunia. Jangan dikira tidak ada hubungannya. Kalau orang tua di alam kubur sana mendapat kenikmatan, terus kita doakan, barang tentu hidup kita di dunia pasti akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ibadahnya, dalam usahanya, dalam nikmat takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti akan diberikan ketentraman lahir dan batin. Karena apa? Itu tadi dalilnya. Barang siapa yang bersyukur, maka akan ditambah nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang kufur, pasti hidupnya tidak akan tentram di dunia maupun di akhirat. Mari senantiasa di bulan Ruwah terus kita lanjutkan amaliyah itu. Bukan berarti terputus kita berjumpa Allah di Rajab saja, kita mendoakan orang tua di Sa'ban saja, tetapi itu terus kita lanjutkan. Bagaimana di bulan Ramadan kemarin kita betul-betul sudah dituntut oleh Allah, bagaimana hati kita betul-betul lamun cak sunahnya disesehnya lamun dicuci. Kerasan enggak lamun hatinya dicuci itu kerasan enggak? Kemarin kerasa enggak kalau selama bulan Ramadan hatinya diseseh ke Gusti Allah, kerasa enggak? Enggak. Berarti ajek ya. Ajek ya. Jadi Ramadan kemarin itu adalah momentum bagi Allah untuk menyeseh hati kita. Karena apa? Kita dianjurkan untuk beribadah sebanyak-banyaknya, kemudian istighfar sebanyak-banyaknya, dan juga beramal jariah sebanyak-banyaknya. Selain itu kita diwajibkan oleh Allah untuk menekan hawa nafsu, mengalahkan hawa nafsu, berperang melawan hawa nafsu. Yang biasanya makan nggak makan gitu maksudnya ya Bu ya. Yang maksudnya biasanya makan ghibah, nggak biasa di bulan Ramadan nggak makan ghibah. Yang biasa di sebelum Ramadan makan apa? Memfitnah, mendendam, membenci, sewot kesalaki, itu makanan kita sehari-hari sebelum puasa ya Bu ya. Ternyata selama puasa kita dilarang makan itu. Tetapi karena badannya kita sama aja, tetap diakan wae. Ya, bener enggak Bu ya? Bener. Padahal maksud Allah tadi gitu. Lain cuman menahan apa? Haus dan dahaga, lamun cek pakainya budak letike bisa gitu ya. Tetapi sebenarnya hakikatnya adalah bagaimana menahan hawa nafsu dalam hati kita. Jangan sampai makanan nafsu yang kita makan tiap hari, benci, dendam, iri, dengki, sewot, kesalaki, itu diakan di bulan Ramadan. Tetapi itu mungkin kemarin ada kalanya kita seperti itu, ada kalanya enggak. Ada kalanya kita makan, ada kalanya enggak. Namanya manusia lupa maupun ingat gitu ya. Terus kemudian setelah kita sadar bahwa Ramadan merupakan momentum diajari oleh Allah, bulan Rajab diajari ingat Allah, berjumpa Allah, ingin berjumpa Allah. Di bulan Ruwah diajari bagaimana kita mensyukuri nikmat hidup yang telah diberikan oleh orang tua kita. Di bulan Ramadan diajari oleh Allah bagaimana hati kita harus bersih. Kemudian di bulan Syawal kita diajarkan untuk apa? Membeli pakaian. Sudah beli pakaian Bu di bulan Syawal kemarin? Tidak. Hah? Enggak dibeliin pakaian sama bapaknya. Artinya pakaian bukan hanya pakaian secara jasmani, tetapi ketika kita sudah memenuhi 3 syarat tadi, insya Allah
kita sudah berganti pakaian, yang tadinya pakaiannya lusuh sama Allah dicuci sehingga pakaiannya menjadi bersih. Jangan sampai menjadi orang yang jarang cuci pakaian, terus kemudian setelah dicuci dipaksa dicuci oleh Allah, dipaksa dicucinya itu dipaksa, bukan karena keinginan. Itulah orang-orang yang terlalaikan oleh kehidupan dunia. Dia senantiasa mengotori hatinya, mengotori kehidupannya dengan duniawi, tetapi lupa bagaimana membersihkan hati dan hartanya di hadapan Allah. Sehingga Allah memaksanya dengan paksa dibersihkan. Diberi apa? Sakit. Itu Allah memberikan apa? Nyeseh baju orang secara paksa sebenarnya teh. Kita diberikan sakit, diberikan ujian, musibah, itu dalam rangka Allah membersihkan dosa-dosa kita, kotoran hati kita secara paksa. Maka kalau nggak ingin dipaksa nyeseh baju, lebih baik orang nihelaan nyeseh baju. Artinya sebelum Allah menegurnya, Allah memberikan suatu peringatan kepada kita, lekas-lekaslah kembali ke jalan Allah, lekas-lekaslah hati yang kotor segera dicuci kembali. Tidak hanya di bulan Ramadan saja, mulai Syawal dan seterusnya, tetap kita jaga amaliyah itu. Yang pertama, hati selalu ingin berjumpa Allah setiap 24 jam. Ketika kita melihat apapun, merasakan apapun, mendengar apapun, disitulah panggilan Allah, disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala, wajah Allah berada. Kemudian mendoakan orang tua jangan sampai putus. Terus kita doakan. Setiap sholat, setiap ingat, setiap di ladang, setiap bekerja, setiap nyangkul, ketika kita keinget orang tua kita, doakan, jangan sampai terlewatkan minimal Al-Fatihah. Agar apa? Kita mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di bulan Ramadan, nafsu yang sudah sedemikian bagusnya disisa oleh Allah, yang biasa kita makan ghibah, makan fitnah, makan hasud, makan dengki, makan sewot kesalaki, makan kufur, makan apa? Benci, makan penyakit hati yang lainnya. Maka di bulan Syawal seterusnya, mari terus kita jaga. Jangan sampai dengan dikeluarkannya belenggu setan, dilepaskannya belenggu setan, lepas juga nafsu dalam jiwa kita. Karena selama Ramadan katanya setan dibelenggu ya Pak Ustadz ya. Ya. Terus kemudian di bulan Ramadan itu sebenarnya ditunda siksaan orang tua kita yang sedang malam kubur sana. Maka ketika 1 Syawal masuk, disitulah mulai lagi bagi orang tua kita, almarhum yang masih memiliki tanggungan dosa, maka siksaan itu masih dilanjutkan sampai dengan yaumil qiyamah. Nauzubillah min dzalik. Maka disitulah lekas-lekaslah, jangan sampai terlena. Orang tua kita di alam kubur sana sangat membutuhkan doa kita, sangat membutuhkan aliran doa kita. Agar apa? Orang tua di sana tentram, otomatis kita di dunia pasti tentram. Kalau nggak percaya, buktikan. Sekali-kali bandel, nggak usah buktikan orang tua selama sebulan penuh. Buktikan apa yang terjadi dalam hidup Anda, itu pasti akan terjadi ya. Tapi jangan dilakukan. Lebih baik kita melakukan, mendoakan orang tua kita. Kemudian di bulan Syawal, siapa di antara kita yang masih memelihara dengki, iri, hasud, fitnah, benci, sewot kepada saudara, masih ada enggak? Karena barang siapa yang hanya salaman saja, hati tidak memaafkan, itu sama aja Allah belum mengampuni. Apalagi kita tidak meminta maaf atau bersalaman, itu jauh lebih berbahaya konsekuensinya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai sekarang ada unek-unek dulu kepada suami dulu, minimal terdekat. Mungkin dulu pernah ada masalah yang belum kita minta maaf, atau mungkin ke anak, ke orang tua. Mungkin kita dulu pernah mendolimi orang tua kita, mungkin kita pernah berkata kasar dan sebagainya, atau mungkin kepada suami, kepada saudara, kepada orang tua, guru kita, atau siapapun. Kalau kita masih ada memiliki rasa sewa, atau mungkin benci, iri, dengki, hasud, dendam, dan sebagainya, itu hanya akan menyiksa jiwa kita dan otomatis menyiksa badan kita. Kalau nggak percaya, buktikan. Teruslah memendam penyakit hati dalam jiwa, maka otomatis penyakit dalam tubuh itu mulai bermunculan. Itu ada hubungannya. Ya, Ibu, kira-kira sudah tidak ada masalah dengan tetangga?
Gimana? Masih ada nggak sewot ke siapa gitu? Segera minta maaf ya Bu ya. Meskipun berat segera. Karena kita tidak tahu apakah pagi maupun sore umur kita. Kalau mungkin kita ditanya umur kita berapa bisa jawab ya? Ibu umurnya berapa bisa jawab? Bisa 17 tahun. 17 tahun. Banyak kan bohong banyak ya. Tetapi ketika saya bertanya, kok ada yang bisa jawab? Ya, nanti saya kasih hadiah. Ada yang bisa jawab, silakan dijawab ya. Ketika saya bertanya, kira-kira umur kita tinggal berapa? Bisa jawab nggak? Ada yang mau jawab? Ada yang mau jawab. Kalau betul tepat, nanti tak kasih hadiah. Tapi kudu dibuktikan dulu ya. Ya, nggak ada yang bisa jawab ya Bu ya. Karena nggak ada yang bisa jawab, berarti tidak ada alasan bagi kita untuk lekas-lekas membersihkan hati kita, menyesah hati kita. Ya, ibarat orang kita ibadah 1000 tahun pun, ketika dalam hati masih tersimpan kotoran hati, penyakit hati, maka ibadah itu ibarat sia-sia di mata Allah. Karena apa? Ibadahnya dalam rangka masih memendam nafsu, memendam penyakit hati dalam jiwanya. Bu, ada ayat disampaikan di Al-Baqarah 5 menit lagi insyaallah. Al-Baqarah ayat 10, ada yang hafal? Hafal ya? Oke, kita dengarkan baik-baik ya Bu ya. Oke, dengarkan baik-baik. Insyaallah semoga ini menjadi pegangan hidup kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum 'adzabun 'alimun bima kanu ya'dilun. Ada yang tahu artinya Bu? Pak Ustaz hafal ya artinya ya? Artinya apa dia? Fi qulubihim. Fi qulubihim dina hate maradun. Ada penyakit. Fi qulubihim maradun. Ada penyakit. Marad penyakit. Fazadahumullahu. Fi qulubihim dina hate maradun aya penyakit. Terus Fazadahumullah. fazadahumullahu. Allah menambah. Fazadana Allah menambahkan. Fazadahumullahu Maradan, Allah menambah penyakit. Fazadahumullahu maradan. Allah menambah lagi penyakit. Oh penyakit. Walahum. Alhamdulillah, gitu ya. Kita satu-satu Bu ya. Fi qulubihim nyaeta di jerona ati urang. Sakjroning ati urang nyaeta setiap jalma nu iman teu iman, nu makrifat teu hakikat eta harwa bae. Fi qulubihim di jerone atina urang. Maradun nyaeta aya penyakit, pasti aya penyakit. Pasti ya. Karena itu sudah fitrahnya Allah Subhanahu wa taala. Fazadahumullah nyaeta Allah nambah deui maradun penyakitna. Lamun di hati orang aya penyakit, maka Allah menambah deui penyakit. Nah, walahum adzabun alim nyaeta mereka mendapatkan azab nu pedih. Bima kanu ya'dibun kalawan mereka berdusta. Maaf ya, belepotan dan segalanya. Kalau saya baca penuh, di dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah tambah penyakitnya. Dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta. Tuh, kalau hati kita menyimpan penyakit terus-menerus, ya, tidak segera istighfar, tidak segera membereskannya, maka apa? Allah akan menambah penyakitnya. Tidak hanya penyakit jasmani,
akan ditambah penyakit berupa jasmaninya. Tidak hanya penyakit berupa rohani, tetapi penyakit jasmaninya pasti akan ikut. Percaya nggak percaya? Coba ibu marah-marah terus tiap hari, nanti kan darah tinggi. Ya bener nggak? Ya nggak bu? Kalau ibu marah-marah terus tiap hari kesalahan tanpa sebab, marah terus emosi, itu sudah bisa dipastikan darahnya akan naik. Orang marah kan darahnya naik ya bu ya. Ketika darah naik itulah akan merusak organ yang lain. Fungsi ginjal, fungsi paru-paru, fungsi jantung, fungsi liver, apapun akan terusak, apalagi otak, sehingga ada yang stroke, nauzubillah ini. Dan maka ketika hati kita menyimpan hawa nafsu berupa penyakit hati, kira-kira penyakit hatinya ibu-ibu itu apa ya? Sewat besar laki, paling sering ini ya. Yang kedua, ghibah ya. Yang ketiga, apalagi bu? Membandingkan suami dengan suami yang lain. Enggak ya. Yang ketiga, diperek seberapa wae tidak ada puasnya ya. Jujur ini bu, kita bongkar ya. Yang keempat, apa penyakit hati ibu-ibu? Apalagi bu? Cemburu ya, cemburuan ya. Salah Pina ngobrol sama batur, cemburu ya. Ini juga penyakit hati ya bu ya. Hati-hati. Marah-marah, dendam, iri, dengki, apapun bentuknya itu, lekas-lekaslah engkau selesaikan. Jangan engkau pelihara lebih dari 3 detik. Ingat ibunya. Berarti diamalkan. Kalau yang enggak jawab berarti enggak diamalkan. Ingat, apapun bentuknya penyakit hati, jangan lebih dari 3 detik. Segera minta maaf terlebih dahulu. Itu. Cuma minta maaf bu, solusinya tidak ada yang lain. Ya. Solusi yang kedua, kalau ibu-ibu marah itu gampang pak. Solusinya adalah duit ya. Duit. Itu bu, ayat tersebut menyampaikan hati-hati ketika panjenengan menyimpan penyakit hati dalam jiwa, penyakit jasmani akan bermunculan. Ya, akan bermunculan. Ya, itu biasanya hukum alam. Karena semua kejadian musibah itu pasti karena dosa manusia, dan dosa manusia awalnya pasti dari penyakit hati, pasti itu. Maka ayo sama-sama kita memurnikan hati kita, momentum Syawal ini kita jadikan untuk senantiasa berjumpa dengan Allah di setiap apapun. Sehingga ketika hati kita sudah memiliki pasukan langit, yaitu para malaikat Allah, yang hati kita penuh dengan kebaikan, sehingga nafsu akan menyingkir dengan sendirinya. Ya insya Allah hati kita tentram. Semoga senantiasa diri kita, keluarga kita, anak-anak kita terhindar dari segala siksa api neraka yang sangat pedih. Mari sama-sama di dunia ini kita memohon kepada Allah terhindar dari siksa api neraka, dan juga di dunia ini senantiasa kita selalu berdoa Allah Subhanahu wa taala. Tuhan kita Allah dan Allah. Menyikapi syariat yang berbeda, atau mungkin paham yang berbeda, atau aliran yang berbeda, itu mari kembalikan kepada hati panjenengan. Panjenengan sudah bisa menilai mana syariat yang bisa membawa kebaikan, atau syariat yang membawa sesuatu yang tidak baik atau kemudaratan. Itu panjenengan sudah bisa menilai sendiri. Karena sekarang ini banyak dajjal yang bermuka kiai itu banyak. Dajjal yang dia tidak mengajarkan Rahman Rahim itu banyak. Dajjal yang senantiasa dia memfitnah, menjelekkan atau menghasut itu sudah banyak. Kalau sudah masuk ranah itu jangan diikuti. Itu pasti dajjal-dajjal zaman sekarang yang berkedok agama. Yang intinya cirinya apa? Ketika dia merasa yang terbaik atau yang paling baik atau yang paling suci, itulah ciri dajjal-dajjal masa kini. Itulah, hati-hati ya bu ya. Lebih baik kita merasa hina, merasa kafir, merasa banyak dosa. Itulah jauh lebih baik daripada kita merasa suci atau merasa yang terbaik atau yang lebih baik di hadapan manusia, apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang itu apa yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf panjang lebarnya. Apabila kurang lebihnya mohon maaf. Jadikan Al-Baqarah ayat 10 ini renungi kembali di rumah, baca kembali di rumah,
Insyaallah semoga mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, kurang lebih ada saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.